Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran tema 7, benda kesayangan. Subtema yang pertama, A. Menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada paragraf. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan kenyataan, fakta, dan masuk akal bagi pembaca. Nah, sedangkan konsep artinya sesuatu yang dipahami. Konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi dapat diketahui setelah kita menggali informasi dalam teks tersebut. Caranya, 1. Membaca teks secara seksama. 2. Menentukan gagasan pokok atau kalimat topik dalam paragraf. 3. Menandai atau mencatat informasi penting yang terdapat dalam teks. Berikut disajikan sebuah contoh teks non-fiksi. Kalian bisa buka di halaman 99. Setelah membaca paragraf tersebut, ada 6 informasi yang didapat. Yang pertama, enggrang merupakan permainan tradisional. 2. Bahan pembuat enggrang yaitu bambu. 3. Enggrang dibuat dengan cara memotong bambu sama panjang dengan tinggi yang bervariasi dan diberi pijakan. 4. Enggrang dimainkan dalam perlombaan. 5. Dalam lomba peserta harus berjalan dengan jarak yang ditentukan menggunakan enggrang. 6. Juara dalam permainan enggrang yaitu peserta pertama yang tiba di garis finish. Berdasarkan teks di atas diperolehlah 6 informasi. 6 informasi di atas ditemukan 6 konsep yaitu pada nomor 2, 3, 4, dan 5. Semua informasi tersebut memperjelas enggrang sebagai permainan tradisional. Jadi informasi berada di nomor 1 yang kita sebut sebagai konsep utamanya. Subtema kedua, B. Menguraikan konsep-konsep pada teks non-fiksi lebih dari 1 paragraf. Adapun langkah untuk menguraikan konsep dalam teks non-fiksi yaitu sebagai berikut. Bacalah setiap kalimat pada teks dengan seksama, kemudian tandai inti kalimat atau ide pokok dari setiap kalimat. 3. Tentukan kalimat utama dari paragraf teks non-fiksi yang telah dibaca. Dan yang terakhir, konsep yang terdapat pada kalimat utama nantinya akan menjadi konsep utama yang menjelaskan konsep-konsep lainnya. Yang ketiga, menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan. Menyajikan informasi dapat dilakukan dengan membuat paragraf baru menggunakan bahasamu sendiri. Kemudian, kamu juga dapat melakukan setelah kamu mendapatkan informasi penting dari dalam teks tersebut. Informasi penting itu nantinya digunakan untuk menyusun kembali informasi ke dalam kalimat-kalimat baru dengan bahasamu sendiri. Subtema keempat, menyajikan tulisan dengan memperhatikan diksi serta ejaan yang baik dan benar. Kalian sudah belajar tentang konsep-konsep yang saling berkaitan. Nah, setelah itu kalian juga harus memahami diksi dan juga ejaan saat menyajikan tulisan non-fiksi. Apa itu diksi? Diksi adalah pemilihan kata. Diksi di sini maksudnya menggunakan kata-kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu, selain diksi, yang tak kalah penting diperhatikan dalam tulisan adalah ejaan. Ejaan berkaitan dengan penggunaan tanda baca, penggunaan huruf kapital, dan penulisan kata yang sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa ya.